Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Anaknya pengen gak cengeng, anaknya pengen independen, kumaha indungna. Aya nu ayeuna masih kene ditungguan di sekolah. Satu. Hiji, dua, itu, opat, lima, itu ngelobake, bener baturna gitu. Bun, kenapa Bun masih ditunggu? Susah adaptasi. Susah adaptasi atau bunda yang watiran? Hah? Saya Bunda percaya, percaya, Tapi tapi anaknya susah adaptasi. kalau bunda tinggal, lamun manehna nangis, Tantrum. kalau dia tantrum, Ya. hirup kena deui. Hirup kena budak-budak. Masih bisa jajan, masih bisa ngomong, masih bisa pipis. Geus naha, Bun. Anak saya mah nggak berani segala macam. Emang bunda udah percaya betul sama anak di luar? Enggak sih. Belum tentu. Anak saya mah tantrum kah guling-gulingan atau budak teh. Itu kan penting lain. Pada saat anak tantrum, emosionalnya turnovernya tinggi, orang tua tidak boleh men-skip emosi. Beresin lah. Beresin, mau tantrumnya saja geus bereskeun bae lah. Kamu geus capek cicing budak teh. HS. Karena kita yang ribet. Bener kan? Isu kali coba guling-guling. Dada. Kebanyakan anak-anak yang belum bisa mandiri itu karena ibunya menularkan kekhawatiran. Janji ya besok nggak diantar ya. Sekolah, tandaan indung memastikan foto pasang di banner. Tolong ya POMG model-model Ibnu Koski ulah dibantu. Ulah diasupkan ke grup Aris. Lamun arek ngaliwat ngaruncak ulah diundang. Orang tua seringkali tidak tega melihat anaknya mengalami kesukaran atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Benar nggak? Benar. Orang tua kadang nggak tegaan, benar? Sebagai contoh misalnya ketika anak sedang belajar naik sepeda kemudian jatuh, nyungsruk, bejol, nu diselamatkan budakna ke sepedana. Jujur, budakna ke sepedana. Sepedana lain dan can beres keributan. Ada yang model begitu, ada juga yang langsung mengambil anaknya kemudian isukan ulah latihan sepeda. Mal mere mama. Ayeuna kitu ya, Bun. Ada yang nyungsuk saeutik kuat. Naik deh. Ada kayak gitu. Itu tuh tergantung respon orang tua juang itu. Jadi ada anak yang manja, apa-apa mama, dikit-dikit mama, karena mamanya terlalu memanja. Orang tua sangat menyayangi anak hingga tidak dapat membiarkan mereka merasakan sakit. Namun di sisi lain hal ini dapat berdampak terhadap daya juang anak untuk mengatasi tantangan yang sukar dalam kehidupannya. Ada level di mana anak boleh dibantu. Ingat lo ya, karena dalam fase golden age sampai 5 tahun atau 6 tahun itu anak itu punya namanya the sense of curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Pada saat kekepoannya muncul, biarkan dituntaskan mah. Pada saat dia punya empowerment, pemberdayaan yang luar biasa, selesaikan dulu. Misalnya apa? Anak-anak lagi senang main Lego, main puzzle, kan ada levelnya kan? Dari puzzle yang gampang sampai puzzle yang sulit. Ketika dia melewati proses-proses itu dengan baik, berarti dia punya yang namanya adversity equation, daya juang. Tuh lihat, kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, hambatan, tantangan sekaligus mengubah kesulitan, kegagalan menjadi peluang. Itu namanya anak keren. Cikal bakal anak mandiri, cikal bakal anak yang punya independensi. Tapi kita kan nggak bisa ngecek semua anak kita muncul ininya, bener nggak? Kita akan cek anak kita di level mana. Yuk. Tipe quitters adalah anak yang punya daya juang pang rendah-rendah. Di
dikit-dikit aku mah mama aja, sama mama, kumaha papa. Kuitas itu ragu melakukan sesuatu. Kalau dikit-dikit hal yang kecil saja dia sudah ngeluh, maka dia tidak akan menyelesaikan level berikutnya. Saya tuh selalu cek anak saya itu dari level kesulitan terendah. Misalnya puzzle-nya ada 12. Pada saat mencari puzzle yang ke-12 tekatimu, lihat responnya. Dan itu bagian buntut gajah misalnya. Ayah budakmu terus berjuang nyari buntut gajah sampai katimu. Ada apaan sih? Bang. Dibanting ada yang kayak gitu. Ada yang enggak. Gak asik. Responnya lihat. Kalau yang apa-apa itu dia menyalahkan itu kita rendah. Tapi kalau mau bantu dikit lagi selesai kok. Apa ya? Nanti itu tuh berarti naik level jadi campers. Tadinya quitters jadi campers. Apa itu? Anak udah punya inisiatif tapi dengan syarat. Ayo dong belajar apa? Tapi nanti mama beliin ini ya. Nah, gitu. Anak-anak PAUD jangan kaget bun. Anak-anak tuh nggak ada yang bisa dibelajar. Ada nggak anak yang bisa dibelajar? Mama aku mau belajar. Cuk. Kamu tadi polototan gewat. Jam 4. Gewat. Nah, itu karena anak-anak PAUD dunia main. Ketika ada kesadaran belajar, alhamdulillah. Terus nunggu baik budak kurang sadar lah ya. Nunggu soleh heula, alhamdulillah budak kurang wararas lain. Saya tapi heula pula. Kenapa? Kali ini anak mah selalu ada yang namanya reward and punishment. Untuk membentuk anak sadar, anak mandiri, anak mau nurut instruksi kita, harus ada iming-iming. Itu baru campers. Nggak apa-apa, nanti juga dia akan jadi karakter. Tapi yang lebih keren adalah climbers. Apa itu? Anak dengan keberaniannya menghadapi segala resiko tanpa disuruh maju. Jatuh bangun sendiri, nggak pernah tuh ngadu-ngadu pulang sekolah. Mama aku tadi didorong sama ini, enggak. Climbers itu dia survival of the fittest. Dia berjuang bertahan sendiri. Enak nggak? Punya anak gitu, enak bisa. Nah kita pengen anak-anak kita di praskul atau sebelum SD itu adalah anak-anak yang climbers semua bun. Makanya kasih waktu anak untuk berdikari. Kapan? 3 bulan pertama masa sekolah, ketika anak sudah independen, bundanya tenang. Ini bulan sabar, Septembernya, Juli, Agustus, September, habis waktunya. Terbudak nungguan di kaca ulah deh. Kakak tenang, aku pada nunggu lagi di pelataran sambil ngagosip, di kantin sambil ngagibah. Udah orang mati tinggal orang, tapi dia tahu mamahnya ada di situ. Kebayang nggak anak-anak kita yang sudah dilepas terus dia ngeliat mama itu mamanya si Udin masih ada. Mama besok datang lagi ya ke sekolah ya. Soalnya mamanya si Udin masih nungguin terus misalnya gitu. Itu emak model gitu namanya toxic parents. Ulah di Baturan. Jadi nanti kalau misalnya ibu yang masih punya khawatir itu kasihan bu, nanti climbersnya tidak akan tercapai. Orang tua pengen anaknya climbers, tapi ada beberapa kesalahan yang tanpa disadari. Pertama, orang tua tidak rela melihat anak menerima resiko atas perbuatannya. Pada saat anak lagi main dia nangis, orang fokus ke saha. Serius? Siapa yang nangisin dia? Bororaan. Udah jadi saha. Saha dorong. Sok ya. Misalnya itu si Udin dan si Ujang misalnya mainan, si Udin kasih si Ujang kasih ikut. Indung nasi Ujang dan si Udin itu tatanya saminggu. Kita budak mah udah main deh. Banyak kan ibu-ibu yang kayak gitu. Ya kan. Mesti cinta ya. Nomor ini si kerap kali kita terlalu ikut campur urusan anak bu. Biarin, kalaupun dia berantem, dia pas senggol-senggol, dia rebutan mainan, itu adalah proses kematangan emosi. Jangan di stop, jangan ikut campur, udah dipolotokan. Biarin aja, karena itu fase alamiah bun. Nggak apa-apa bun, selama ya dia masih mempertahankan harga dirinya, itu penting. Nanti kita akan bahas konsep dirinya. Kedua, orang tua memberikan bantuan terlalu cepat sehingga anak akhirnya mengandalkan terus. Ibu gurunya sudah ngajarin ngasukeun kancing. Eta dengan susah payah budak bisa kalau ngabarener ngasukeun kancing. Di imah induna tuh sabaran. Sini sama aja lila tuh. Lila. Ngasukeun kaos kaki, make
make tali sepatu rungkat udah jadi akhirnya di rumahnya dimanjakan lagi tuh bisa aya nu gitu